pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Jendela rumah rapi dan lapang-lapang. Iko selain dari untuk kesehatan juga suatu isyarat bahwa orang Minang berpandangan luas, lapang kiro-kiro. Inyo ndak boleh terpandam di lingkungan dindiang sampai sagi, tapi meninjau jauh ke muka untuk mencari peningkatan hidup, struggle for life. Di bawah pintu nan lebar tetagak tanggo sampai turun. Silahkan keluar rumah, pailah karanta urang. Tapi jalan selangkah maduk surui pinang sabatang ke pedoman buyuang pulang isyuan. Karatau madang di ulu babuah babungo balun. Marantau bujang di ulu di rumah baguno balun. Kalau nak menjadi orang baguno, tinggalkan kampung sementara. Nanti kalau lah sarek kepalo jo pengalaman, lapanuh dado jo iman saku jo pitih begasaknyo, maka pulanglah. Bangun kampung di nagari, bina adat jo agamu, ciptakan masyarakat sejahtera di bawah ridha Allah. Banyak sungguh ajaran nan terkandung dalam bantu jo gaya rumah gadang kemenakan. Alun pulo kita kaji apa maknanya atau ijua. Ijua nan basusun samu maunjua batulang juli disaga. Lantainya lantai pelupuh nan pacah hendak bersibak. Sasaknya bajalin bakulin dan rangkiang hendak berjanjang. Kemuniang di sudut laman pudiang ngamih balik bertimba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun yang penting bana dipahami adalah pendirian dan prinsip dalam hidup. Kalau dikana dipikir-pikir, sebagian besar wilayah Minangkabau terletak di kawasan pegunungan, di dataran tinggi rawan gampo. Tapi jarang rumah gadang dan rabah ulah dek gampo dan mahoya, malah rumah batu dan sapuk-sapah. Apa sebabnya tuh? Sebab nan pertama, tunggak-tunggaknya terletak di sandi batu picak. Kemudian setiap pertemuan kayu dihubungkan dek punco dalam pemaitan dibantu jo pasak dan guyah makanan toko. Maka nyampang di suatu masa datang gampo nan sadaro. Nyotibo hujan nan sadabak mengamuk ribut dalam badai. Maka rumah berguncang hebat dihampir kekuatan dari luar. Di saat suasana gawat ikolah bermainnya tunggak di sandi. Inyo terpasu berpindah tagak sesuai ke kanda urang. Tapi yang mencukui kebijaksanaan tunggak sajo menyelamatkan rumah. Kesado orkan rumah gadang mesti menari kompak menurut irama bunyi gandang. Di siko pasak pegununnya, kinilah punco dimainkan. Tula ansua mencari arah, elo suruh indak maurak dinarumi, itu ketenggang. Nah, coba bayangkan. Apa nang kata jadi sekiranya tunggak talamun dalam tanah. Jopaku rasuak laki katan takabe arek parang ketunggak. Pendirian nan kaku membatu sifat egois kari kepalo jelas akan merugikan. Oleh sebab itu, di saat-saat tertentu sikap lentur diperlukan. Mesti fleksibel, luas, dan toleransi. Tapi ingat, prinsip tidak boleh dikorbankan. Walau tagak bapali yang tetap di tanah nan sabingkah, boleh duduk bagi sasah di lapiak nan sahalai. Tapi kalau tunggak lah latih dari sandi punco keluar pemaitan pasak indak peguno lain, alamat runtuhlah rumah gadang. Sekadar menyesuaikan diri, badayuanglah samu juarwi. Bahaya menyusungarwi tapi juga usah tabawannya. Silahkan roda berputar menurut liku-likuk jalan. Nan perlu dijago, sumbu salah pindah. Kok tak paso masuk kandang yang membebek lah. Tapi jangan jadi kandang. Bagurulah keperluan. Biarpun diamnya dalam lawi, namun dagingnya berpantang asin. InsyaAllah. Ndak hujan nantak kata dua, ndak parang nantak keucok. Betawiklah kiambang bak sambulo, salapeh di dua kesubarang. Angku dunsana dan kemenakan. Untuk melengkapi uraian kami tentang pembentukan pribadi seorang putra Minang. Para lu rasonyo kita tidak wagak sakete tauladan nan simpan pada permainan rakyat di Minangkabau. Salah satu permainan anak muda nan paling populer sampai kini adalah bermain alang-alang. Tidak sama jadi daerah lain. Di siko alang-alang bukan untuk diadu. Tapi batan yang rancak, basi gagah, basi tagak tali.
Biasanya alang-alang dan lasa akan dijauhi orang. Suatu isyarat bahwa orang awak tidak gemar bercakap. Orang bagak nama handalkan buku tangan tak dapat tampik di tanah Minang. Kok manang sifatnya sementara. Dan dicari adalah orang yang pandai mengabik juta libudi, bukan juta libadia. Nan merah ialah sagu, nan kuliah ialah kendi, nan indah ialah basu, nan bayak ialah budi. Coba kita perhatikan. Tak kalau buluah kedirawi dipilih nambah sembilu di bawah buku ruehnya. Artinya berprinsip punya latar belakang pendirian dan kokoh. Tanpa itu sio-sio menantang angin. Kemudian lidih dukua semua panjang. Ditimbang-timbang semua barik baru dibantu kapak-kapaknya basangkuikan di batang lurus. Sudah tu dipasang karate semua tagang lakik taraju tali tigo dibawa ke tanah lapang. Maka kalau agak juagi hendak satimbang suok jukida hendak sauku taraju senjang salah alamai alang-alang tak kenanya walau balah kencang angin. Mengkasihnya adil dan jujur. Keadilan dan kejujuran merupakan standar kemanusiaan. Sebelum nalang-alang dinayakkan pareso tali ujung pangkang. Antahado kus di tengah mungkin kubuhuan atau bandang tagang salampi. Apa mana? Teliti sebelum memulai suatu pekerjaan. Adokan checking up dan recek di lapangan. Kok tapaso keputih juo. Usah karena uleh nambah kicuah jandek talikan dua sabalah. Tapi basuo karena Allah bercarai karena untuang sasa dan tidak adolai. Sarancak-rancak alang-alang, saya dari hangin diateh, tensano indak dianjuangkan haram bepantang minyak surat. Mungkasunya muti ado deking jasa daram. Contoh, pengalaman karajo lain, ijazah ado surek keterangan cukui. Tapi kalau koneksi ndak ado di belakang, jangan diarok lamaran ke diterima orang. Di Sulu mana aja piti banyak umpan nabi kan tak dapat. Ndak percaya, coba kan. Sesudah alang-alang didanyakan. Pandai-pandai main di bawah. Tibo angin menggajuju lualah tali di gumpalan. Ko angin sadang mengandua pului ibaliak pangka. Tapi kalau angin kancang tali disentak putih. Angin lamah di loro-loro marau beliau dari rimbo. Bijaksana. Baik situasi capek bertindak. Seumpama mahadoi orang bungkuk sejangka. Kok darahnya saja nanya emosinya malatui-latui. Palapeh gak selantak. Kuasai diri, tekan perasaan tapi pendirian sebiah. Beko, kalau berangnya lah mulai rado. Angoknya barang suah turun baru tiba giliran awak. Lapeh rem masukkan gigi sudah tulanya ugas sabiabi. Dan kedinge setir ndak buliah dicayakan. Bayo. Ketika malah pelang-alang, jangan lupa memberi kuah panjang. Atau kalau balang-alang ponggian ngagiah dengan danguang di kepalanya. Dan sanu inyo ndak bababan maku badannya ringan di udara. Puta suok balian ke kida tali tarantang di sawonyo pucuk karambia di sembanyo tampan kecarai di gumpalan. Baik tujuh tabiat manusia aku. Apabila orang tidak punya tanggung jawab dalam hidup, biasanya berpikir sekali lancung melangkah seorang lompatan awayu-wakian di kana. Maka tanggung jawab merupakan alat nan mengatur keseimbangan dalam jiwa ibarat radiator mesin oto. Yakinlah, sanekat-nekat urang kamangamwa, takana ranggai latuo penyakitan. Amak paja sedang bababan sibuyuang dalam sekolah siupiak beranjak gadih anak nang ketek sejang lasak. Pasti orang mencapi pisau. Cayalah. Apalagi tak bayang nusa nak mudu marando puluh. Kamanakan dua bertiga, mamakkan dua kadapik malu, baku satu kena lacak. Mungkin tiba di mana seperti tujuh. Tak ucap menyeru nama Allah. Entah tu gila dalam dia pasti ada satu kami tentang itu. Sesudah tu kemanakan. Nan paralu benar jago dalam balang-alang. Usah dihabiskan banang di gumpalan. Itu penting kok. Kok saulah bana paranganyo. Lenggang sararak di udara gilo mau kiau-kia langit. Tapi banang nan agak tiga lilik tinggalkan juga di gumpalan. Iko gunungnya keserat. Mana tahu deh. Menyinta angin di hati. Berkisah arah tiba-tiba limbubu membawa tabang di sinan kecil bukanya. Sekali-kali jangan berkatu cie walaupun hati lemah batu. Sebab indaklah namanya hati kalau indak baru-baru. Percaya ke orang mulia saja. Tapi salikkan rasa cemburu.
Sebab baalah deba itu. Karena mato palingan setan lalu sakalok barasian disangko indak kamanga nan jinak amuti tali. Untuk itu kami ingatkan pituah orang tua. Ambeklah tanek-tanek tapi mahampang jangan sampai ke muar. Anjuang kalah tinggi-tinggi tapi mandindiang jangan sampai ke langit. Sabuilah apa nang kadi sabui tapi bakato usah bakato kadi. Agai nak kapai. Pikirkan dan ketinggal. Jalan salangkah maduk suri itulah namanya kebijaksanaan. Dalam kemanakan, dalam sungguh hikmah nan tersimpan dalam setiap kakuk karajo orang dulu, taga di awak kurang pareso. Maka ada sebab karena itu, mari kita kambangkan nan talipe, kita urak nan tabuhua dangakan kukuak dalam talua. Ibarat semisa batang kayu kemanakan. Dalam bakuli bapangubah, dalam pengubah batarih puluh. Maka kok lai pandai mengubah kulit nan di luar, di sisi pengubah nan salampi, di sinan basuo tarikh hentinya. InsyaAllah, kalau lai rajin baguru ke alam nan takambang yakinlah, indak kapadam suluah di tangan, indak kasasik hilang arah Allah membimbing salamun. Mudah-mudahan. Dunsanak dan kemenakan pendengar sudah menjadi kodrat alam bahwa suatu nilai akan berubah. Inyo akan selalu bergerak dari satu titik ke titik lain. Kadang-kadang malanti yang jauh dari pangkanya, ado kalunya baputa mengitari titik awal dan acuk bananan balik ulang kasanya. Baik itulah hukum dan balaku dalam tata nilai kebudayaan dan baik itu juga kebudayaan Minang. Pola berfikir, gaya hidup, sistem sosial secara basiansu akan bergeser dan senantiasa akan bergeser menurut prosesnya sendiri. Nah, kini proses nilai budaya Minang itu sedang berlari kancang menuju modernisasi. Nada saluang jorabak nan lambok mendayu-dayu lah hilang dalam hirup pikuaknya Wiramaro. Gerak lenggang putri Minang nan terkenal lemah gemulai digantikan oleh gerakan mantap, dinamis dan sebagagah. Tumbuhlah tari kreasi baru dan tinggallah tari payung nan feminin. Ilmu bela diri dari Jepang lebih mendapat tampil jati orang, sedangkan silet Minang dirombak ke tari rantak. Kari siak ndak laku lai, tali juak lalamu hilang apulai kelupak batu yang kini plastik nan pegunung. Mungkin saja tahun 2000 orang kamalamang di Paralon kemana kami. Tingkah bertingkah bunyi halu di saluang batu. Laso haya di bandar Tajun memutar kinci batuka aja bunyi darun masih neler. Pada tila langka parian masuk museum cupak menjadi barang antik. Sampai kepada tabah musaji pun dipensiunkan oleh mikrofon sebagai hasil teknologi canggih yakini. Ya, semuanya tinggal kenangan. Semuanya tinggal renungan. Sayonara buat Minang dengan segala kebekuannya. Dusana dan teman. Apa nan tadinya dipandang elok, hari kini lah kurang elok. Barisuak makin tak elok, mungkin nanti bertambah buruan. Atau barangkali juga akan barulang menjadi elok, seumpamu barulangnya model galembong menjadi sawah di kota. Mungkin, dan itu serba mungkin. Sebagai makhluk budaya nan tagak di garis edar modernisasi, kita satu taseret. Dan kalau ndak nemu pai tinggal surang. Ambo, Anda, kita, bahkan siapapun orangnya mestikan yelo. Setidak-tidaknya tak guncang mati di dalam keraguan. Secara sportif diakui bahwa kita kini sedang di simpang keraguan. Kita berada di jalur transisi. Sikon ikolah yang menyebabkan kita kadang-kadang menjadi munafik. Coba lihat. Kita membangga-banggakan rumah Bagonjong. Di mana-mana Bagonjong. Sajak dari gapura gerbang desa, taruh ke kantor-kantor pemerintah dan swasta, hotel dan restoran, sampai pun gerobak sate Bagonjong. Tapi dima orang kini nan membangun rumah Bagonjong untuk tempat tinggal. Dima. Bahkan nan basuo rumah gadang lama diruntuh baganti di rumah batu. Kenyataan bukan? Di kalangan masyarakat modern kini nangko, kita temui beberapa sikap sumbang orang awak terhadap doktrin adat. Sikap nan mesti dipertimbangkan kembali. Antara lain, ada sekelompok orang. Golongan iko nampaknya ahli dalam adat. Pengetahuannya dalam, papatahnya lancar, penjabarannya padat. Pidato pesambahan ba'ayai dia isi tambo apa dimuncuang. Adat besani syarak besani kitabullah mukasuitnya macam ko. Nan itu bak nangko, nan niko bak itu. Kalau di debat namu batagang relihi dan ninyo mesti menang. Tapi kalau dibawa ke forum resmi beliau anggan.
Boleh baraja, tapi berukun bersyarat bertandu berupu. Sediukan bare secupak pisau sebilah berkain bayam hitam dan lain sebagainya. Kesudahan timbul kesan bina muda-muda kalau mamak kita pusam pilih ceke. Kesan menimbulkan antipati sama sekali. Taruhlah karena itu haknya. Tapi nan merusak banyak, ialah ndak nampaknya kebesaran adat di pribadi orang cedek pandai. Tutua kato, perilaku, karenah dan galagatnya menyimpang jauh dari falsafah adat dan luhur. Ndak sinkron antara perkataan dan perbuatan. Samujo Tuan Sudong Ogranya ulama Belanda. Beliau alim tapi imannya kosong, amalnya ampuh. Beliau rusak dan merusak, hilanglah citra Minang di medan pergaulan umum. Itu cie Tuan. Ada pula suara ekstrim dan murtad. Kebanyakan dari kelompok intelektual. Katanya macam kok. Untuk apa Minang? Untuk apa adat-adatan? Toh kitulah melebur dalam satu wadah kesatuan nasional. Kitu hanya loyal ke undang-undang, bukan kepada aturan-aturan relatif primitif. Kampung halaman bukan hanya sabate ombak na badabua ke Sikilang Ayabangi atau antara durian di Tekuk Rajo ke Sialang Melantak Basi, tapi antara Sabang ke Merauke. Seluruh suku-suku di Indonesia ku sama, kebudayaannya sama. Kita sama-sama benawang di bawah Garuda Pancasila. Namun beliau tidak berani mengakui sebagian kalimat di kaki burung Garuda itu. Cuba rubah Bhinneka Tunggal Ika menjadi Ika saja dan artinya satu. Untuk apa Bhinneka cantumkan? Barangkali ini lupa bahwa Bhinneka nan lain-lain itulah nan dituangkan menjadi cie. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah yang banyak disatukan yang satu dari yang banyak dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing. Begitu kan Om? Salah kaprah dalam pemahaman. Kemudian ada pula nan ulama. Beliau berpitua. Doso gadang mentaati ajaran adat. Adat itu buatan orang musyrik, orang-orang Hindu dahulunya. Sebagai Muslim kita hanya wajib berpedoman kepada Al-Quran, kitab nan mengandung peraturan hidup dan kehidupan umat. Tinggalkan adat kalau tidak namu menjadi kapian. Kebetulan ada seorang remaja yang bertanya ke Buya aku. Katanya, jadi menurut pendapat orang Minangkabau ko lah kapia sedualahnya. Wah, beliau berang bukan main. Dan dibangikannya dek karena dipawa ang tadi. Ambo kulah tua dan ambo bagala, tahu ang? Katanya. Beliau tidak menyadari bahwa waang itu artinya Anda dalam bahasa Indonesia dan Anta dalam bahasa Arab. Tak patut sebenarnya berang. Dan gala itu tak lain dari panggilan kehormatan menurut adat. Bukan dari agama atau sultan menyutan tu. Ya enggak? Sesuatu yang lucu memang. Tapi lucu dan tidak menggalakkan. Batangnya dirambah-rambah, buahnya disapa-sapa. Kemudian bersuah puluh dalam masyarakat awak orang-orang nan fanatik butuh kepada Minang. Jadi kebalikan dari yang tadi. Bahwa seluruh tata krama, norma-norma, hukum dan apa saja yang digarikan adat adalah sesuatu yang tak boleh dibanding, sesuatu yang mutlak. Siapa membantah kekanai kutuak bisa kali, kata hendak berpucuak ke bawah, hendak berurek di tengah di lariak kumbang, atau ke bukit hendak dapat angin, ke lurah hendak dapat air, ke padang hendak dapat rumput, bagantuang hendak bertali berpaku jawang awak. Pendeknya asah dikatakan adat layo tu turui. Usah masih banyak tanya, kerajokan saja. Kalau waduh perlawanan adat jo syarat dalam hukum, maka tinggalkan syarat pakai adat. Alu agama tidak diturut kalau tidak dimakan patui. Itu sebabnya mereka perai sembahyang luar karena sambah menyembah lu sudah. Berapa banyak hak anak yatim diperkosa. Peninggalan almarhum ayahnya diberikan ke kemanakan karena pusako turun dari mamak ke kemanakan, bukan dari ayah kepada anak. Tidak peduli. Peraturan apapun disanggah demi tagaknya adat di negari. Rupanya bagi golongan ko, syarat ko bahasa di adat bukan adat bahasa di syarat. Na'udzubillah min zalik. Kebalikan dari nan tadi, basuh puluh rombongan adat fobia. Mungkasnya adat fobia ko ialah alergi kepada segala nan babaun Minang dengan alasan dan kurang jalek. Mereka berpendapat indah cie nang kelok ada orang awak ke dah. Aturan adatnya adalah ajaran lapuk peninggalan zaman baula.
sistem matrilineal produk manusia-manusia primitif, hukum perkawinannya biadab, pusako tinggi memperkosa hak laki-laki, upacara seremoninya batele-tele, orang awak susah diatur, sombong, egois, usil, sampilik, dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Hal-hal ikolah namanya menyebabkan mereka malu jadi orang Minang. Di perantauan awak semua awak mengecek yo cara orang, walau lidah Padang jaleh yo. Siapa bilang gua orang Padang? Ndak ada saja itu, aku ni orang Indonesia ni. Oh, parah. Rumah ranggayang lah runtuh di kampung tu. Ditembak patuh yang baru tahu ndak kalau aku rasa ngawak. Kadang-kadang mereka dojo nembalinduang di balik namu. Maka batukalah Suardin ke Suwarno. Aduh gadis tetangga ambo nantak pi bana ketahuan orang awak. Namanya gagah Dian Permatasari. Dian belum yo. Pajako mengaku orang Manado. Padahal ambo tahu bana nama aslinya. Namanya Rosdiana ke Pajako. Si Rosdiana ku anak Sultan Parmato mandehnya Saripah. Kini Dian Permatasari. Gue coba dak sosok. Tapi aneh bin ajaib. Jangan cuba-cuba mengatakan mereka aku ndak beradai, namun membunuh. Sebenarnya di hati keteknya tetap mencintai Minang. Kalau PSP main di Senayan, tagak di Padang walaupun kalah. Kawinnya ndak basuntiang dan di kamarnya tergantung almanak bergambar ngaresiano. Mereka mengagumi Minang dengan segala keagungannya. Benci tapi rindu. Itulah kriteria yang paling cocok untuk si Padang macam itu. Kasihan. Nah, ikonan terakhir walau bukan yang paling akhir. Kini orang berabuik juga lah datua. Ke kampung pulang baondoh baralik bagadang-gadang membuang dana berjuta-juta. Diundang pejabat, dihadirkan wartawan. Mahujan belief tukang foto baitu pun kamera syuting film video. Pakaiannya jadi kato galai. Lagaknya Lahurabi mengalahkan Pangeran Charles dari Inggris. Lady Dainyo pun menobatkan jadi gundukan buang. Tapi apa nan tajari sesudah lapiak baguluang kemanakan. Tanpa batingga bapailah jorang kampung. Sebelum diketahuinya lantak supadan pesako tinggi, kenal pun nalun jua anak buah rombo rakyatnya. Beliaulah cigin naik sedan menuju ranah perantauan. Tinggallah Minangkabau di Lampuk Kabui Rodaoto. Tapana anak kemanakan mencelik pengulupai entah pabilo ke pulangnya. Apa sabananya yang dicari beliau kok? Tuah, kemagahan dan gengsi, lain tidak. Hanya sebagai pelengkap dari titelnya nan baliri di ujung di Pangkanamu. Atau sekadar menunjukkan kepada koleganya dari Jawa bahwa beliau juga keturunan berdarah biru bangsawan tinggi dari Minang. Syukur-syukur saja kalau Datuk Kitoko lain melihat mengong warganya di perantauan. Tapi jangankan beliau ke Batandang ditandangi pun susah. Alun ke mampir ke rumahnya Anji yang dipagala menyala. Pembantu mencogok di balik kaca sambil bersorak. Enggak terima tamu, bapak lagi tidur. Oh, nasib. Diundang memperkatukan kampung, beliau sibuk seminar lokakarya. Nak berbincang-bincang soal adat, jangan diarok. Jangankan kamu menyelidiki tambu, basuh awak pun beliau ndak habis. Keceknya bayu-yu, imbauannya papi atau om, bukan inyak sebagai lazimnya ke penghulu. Gawat, gawat. Laleso padi di malam kemenakan. Dun sanak kemenakan para pendengar. Dari seluruh kepincangan-kepincangan yang kita kutipkan tadi, dan menyebabkan rapuhnya kepribadian sehingga menjurus kepada kemunafikan, hanya bersumber dari satu faktor tunggal, yaitu ketidaktahuan kita tentang falsafah adat Minang secara utuh. Atau memang tidak mau tahu sama sekali. Itu saja. Adalah sangat ironis kalau kita tidak sampai kenal dengan sesuatu yang kita miliki. Macam mana pun kita punya gaya hidup sendiri, punya kepribadian sendiri sebagaimana orang lain punya cara surang-surang. Maka seyogianya lah bunga daerah kita lambuak dalam memperindah taman kebersamaan nasional. Di siku tuahnya bangsa Indonesia.
Sebagai warga Minang, kita tetap berada dalam orbit peredaran budaya adat. Oleh sebab itu, mari kita kaji. Atau mari dikaji ulang falsafah yang tersimpan dalam endapan ajaran adat itu, sehingga kita menjadi insan-insan budaya nan konsekuen. Nan indak munafik, tapi juga indak fanatik. Pada pokoknya, adat adalah hasil konsensus nan diundangkan. Adat tak lain dari kumpulan arsip keputusan mufakat nan babuah sinta, buliah di palungga, buliah di pare. Terkecuali hukum-hukum Allah nan absolut, nan babuah mati tidak bisa diagu-agu. Adalah hak kita bersama untuk menseleksi poin-poin nan tak sesuai je zaman. Kitalah nan kemencuci membarasiahkan. Kita nan kemenajin manareka sehingga kain menjadi bebaliak baru. Dan inyo akan baru taruih hendak kau usang-usang, salamu kita namuh memakainya. Itulah nan dimungkasui, kain dipakai usang, adat dipakai baru. Mari kita tinjau bersama-sama. Kita rubah, kita pugar, usang-usang dibarui, lapuak-lapuak dikajangi. Dan tentu saja menurut prosedur nan balaku, yaitu musyawarah dan mufakat. Bampala piak balayo dau, bayo iyo jemamak batido-tido joka manakan mencari bulik dan sagolong picak dan stapia. Kalau lasa halun, lasa patui, lasa pandang sekiro-kiro, lasa angkik sejenjengan setanai salatakan, indah adole murai kebekicoran tengka badatiak, baru di sinan cupak kita pakai. Barubahlah kini tapian di ayah gadang lanyu dari dulu. Ayah gadang itu adalah kata mufakat. Makanya itulah kini, bahwa kita tidak boleh mentafsirkan secara harfiah pepatah yang mengatakan adat nan tak lakang dek paneh, nan tak laku dia ucap. Kalimat itu bukanlah memfatwakan adat itu kaku, mutlak, indak berubah. Bukan itu maksudnya. Tapi sabaliaknya. Nan lakang ditimpa paneh, nan lapuak dirandam hujan adalah benda mati. Batu menjadi rata dek paneh, bahkan pecah-pecah karena perubahan cuaca. Kono lipulo tunggu mati di tengah padang. Tapi kayu tagak, kayu hidup nan rimbun rampak ndak kalakang-lakang walau balah pani hari dan indak kalapuk-lapuk salabi apapun hujan turun antah ke bumi lawalipe. Apa sebab? Karena inyo hidup. Jadi sebagai kebudayaan, adat Minang itu hidup. Sesuatu nan hidup akan bergerak seirama dengan gerak perubahan lingkungannya. Nah, ko iyo adat lah dicici akan masuk. Nan man jangka. Adat awak buruak ba'a buruaknya. Tantang dima rusaknya apa nang dibarui. Ku ayah karuah kailia dima ku gajah menuju barang. Cuba diusua di pareso di tapak jalan kaulu entah pematang malah tapat. Atau mungkin juga dikatakan paja ndak panggala awak menjujai nak tak pandai. Oh, gak dikatakan adat kita rancak. Tunggu, barancak. Mungkin dek silau kilek kacau disangko intan bakarang diuji ditulak tukang. Lain ndak kata kicuah. Allah yakin bana ndak kemenyesal. Kemanakan sidang pernah. Dalam menerima ajaran syarak, kita bersifat sami'na wa ata'na. Didanga, kemudian dikarajokan. Tapi dalam menerima ajaran adat, tarimo dulu juga tuantah. Sesudah didanga, diinokkan. Ditimbang, dibandiang-bandiang, disimak, dikaji-kaji. Mesti ditampi, diindang tarikh, dipilih hatah, cie-cie, bersisiah barih judadak. Disinanlah baru dilapatkan. Kata yo atau kata indah. Silahkan manggua atau menggeleng. Silahkan menilai. Karena itu adalah hak asasi anda yang tak bisa diganggu-gugat. Jadilah angku-angku dan dusanak-dusanak penanga. Dek pita bagu luang taruih kue. Dek masuk bapu tayu. Rupanya ibarat berjalan lah nak tibu di perantian. Bakato lah nak sampai kesudahan. Wakatuju nak memisahkan. Hanya itulah saja yang dapat kami hidangkan dalam kesempatan ceramah kini nangko. Semoga apa-apa yang kami sampaikan tadi berguna de orang yang mendanga, bermanfaat de ambo yang menyampaikan. Sekadar itulah sumbangsih kami. Kata no cinta judun sanak keganti pembalih kasih tanah Minang yang mengadangkan. InsyaAllah akan kami susulkan sambungannya pada produksi yang akan datang. Mudah-mudahan.